Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid An-Naml rahimakumullah. Kesempatan siang yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita yang paling utama, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya, yaitu thalabul ilmi dalam program kajian zuhur spesial kajian tematik, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita sebagai narasumber guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Mazlan Salim MHI Hafizahullah. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan siang hari ini guru kita akan menyampaikan kajian dengan tema meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan majelis ini, mari bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kami Ustaz Mazlan Salim MHI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, semoga majelis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dapat kita amalkan, insyaallah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, mengapa kita harus meminta ampun dan ingin sekali mendapatkan ampunan Allah? Itu pertanyaan mendasar bagi kita, karena kita ini tidak pernah sepi atau sunyi atau bebas dari kesalahan. Di dalam salah satu hadis kursi, Allah berfirman, sesungguhnya wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, bahwa kalian itu berpotensi melakukan kesalahan baik siang maupun malam. Fastaghfiruni, minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kamu. Mengapa kita meminta ampun kepada Allah? Karena sederhana saja bahwa kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih, maka sewajarnya kita pasti kembali kepada Allah dan seharusnya juga dalam keadaan bersih. Bahwa kita telah diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, banyak kesalahan, kotoran dosa yang kita lakukan, maka sebelum kembali kepada Allah, Allah pun ingin kita kembali dalam keadaan bersih lagi. Itulah sebabnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersih-bersih. Dan salah satu cara Allah untuk membersihkan diri kita, seperti yang ditawarkannya dengan berbagai cara, baik di dunia ini atau di akhirat, atau sebelum nanti di akhirat, ada yang kita sebut dengan alam barzakh. Jadi ada 3 kesempatan sebetulnya kita bisa memanfaatkan upaya untuk membersihkan diri sampai akhirnya kita layak dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang sudah bersih dari dosa. Karena kita hidup di dunia saat ini, maka inilah upaya yang bisa kita lakukan. Karena kalau sudah sampai di alam barzakh atau di akhirat, maka proses pembersihan itu bukan kita lagi yang menentukan, tapi adalah sebuah keadaan yang mau tidak mau harus kita hadapi, yang akan kita rasakan sebagai barangkali akibat apa yang kita lakukan di dunia. Jadi oleh sebab itu, ada 3 tahapan atau fase di mana kita bisa membersihkan diri dari dosa. Yang pertama di dunia, yang kedua di alam barzakh, dan yang ketiga nanti di akhirat. Ada satu pendapat atau katakanlah semacam hasil dari penelitian seorang ulama
Tentu kita sangat kenal Ibnu Taimiyah namanya. Beliau mengumpulkan berbagai ayat dan hadis-hadis Nabi, lalu kemudian mengatakan bahwa setidaknya ada 11 cara Allah membantu kita untuk membersihkan diri dari dosa. 11 cara inilah dibagi kepada 3 fase tadi. Yang pertama dunia sebanyak 4 cara, kemudian nanti di alam barzakh ada 3 cara, lalu yang di akhirat nanti sisanya ada 4 lagi. Jadi ada 4, 3, 4, di dunia 4, di alam barzakh 3, di akhirat 4. Mungkin kita tidak bisa sampai ke alam barzakh dan akhirat, kita mungkin karena masih tinggal di dunia ini, jadi setidaknya kita bisa melakukan 4 hal ini di dunia. Apa saja? Sebelum kita masuk ke situ, ada satu ayat di dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 193, yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana konsep penghapusan dosa atau pensucian dosa. Di dalam agama ini ada 2 dikenal konsep penghapusan dosa atau bentuk atau cara Allah menghapuskan dosa kita. Di dalam surat Ali Imran 193 itu kita bisa lihat dalam bunyinya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Di situ dikatakan faghfir lana dzunubana, lalu yang kedua wa kaffir anna sayyi'atina. Ampuni dosa kami, hapuskan kesalahan kami. Jadi ada 2 bentuk. Pertama yang namanya pengampunan, yang kedua namanya penghapusan. Nah, untuk kedua cara ini ada objeknya masing-masing. Apa saja yang bisa diampuni dan apa saja yang harus dimintakan ampun, terutama adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu harus diampuni, dosa-dosa itu harus dimintakan ampun. Sedangkan penghapusan itu bisa terjadi pada dosa kecil. Bagaimana kita membedakan kedua kelompok dosa ini? Kalau dosa besar, dia tidak bisa dihapuskan dengan amalan lain. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah meminta ampun kepada Allah dengan tidak melakukan dosa itu. Jadi tidak ada amalan lain yang bisa menutupinya. Itu prinsip dosa besar itu. Katakanlah misalnya orang tidak sholat, sengaja tidak sholat. Itu dosa besar. Sengaja meninggalkan sholat itu dosa besar. Bagaimana caranya dia bisa menghapuskan dosa besar karena meninggalkan sholat? Tidak ada cara lain kecuali mengerjakannya. Jadi dia tidak bisa bilang begini, saya walaupun tidak sholat, kan yang penting saya melakukan kebaikan pada banyak orang, rajin bersedekah, atau rajin membantu dan sebagainya. Itu tidak menghapuskan dosa besarnya. Itu prinsipnya. Jadi tidak ada amal yang bisa menghapuskan dia kecuali dengan meninggalkannya. Itu prinsip dosa besar. Sama seperti misalnya orang durhaka kepada orang tua, itu dosa besar. Artinya sesaleh apapun dia melakukan ketaatan, rajin sholat, rajin puasa, baca Quran, zikir, segala macam amalan-amalan lain yang dikerjakannya, kalau dia tidak bertaubat, meminta ampun kepada Allah atas dosanya, berdurhaka kepada orang tua itu, maka itu tidak akan bisa menghapuskannya. Itu prinsip dosa besar. Berbeda dengan yang kedua, penghapusan. Ya, dalam bahasa ayat tadi disebutkan wa kaffir anna sayyiatina. Kafir itu berasal dari kata kafara, takfir. Takfir itu menutupi. Kalau menutupi berarti ada sesuatu lalu ada yang lain menutupinya. Artinya kalau kita melakukan dosa kecil, boleh jadi ada amal-amal kita yang lain yang sudah menghapuskannya. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita melakukan dosa kecil, baik kita sengaja ataupun tidak, kita sadari atau tidak, amal-amal kita selama ini melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, itu banyak yang bisa menghapuskannya. Kita barangkali pernah tahu hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, maka setiap tetes air wudu itu menggugurkan dosanya. Ada ya? Nah, itulah dosa-dosa kecil yang tergugur itu.
Artinya dia tidak perlu meminta ampun dosa-dosa kecilnya. Secara otomatis dengan amal-amal itu ada dosa yang dihapuskan oleh Allah, yang ditutupi oleh Allah. Itu prinsip dosa kecil yang dihapuskan. Sama seperti hadis Nabi yang mengatakan setiap langkah seseorang datang ke masjid, maka yang kanan mengangkat derajatnya, yang kiri menghapuskan dosanya. Itu semua adalah amal-amal lain yang bisa menutupi dosa-dosa, dan dosa itu adalah dosa kecil. Dari satu sholat ke sholat berikutnya menghapuskan dosa di antaranya, itu dosa kecil. Artinya dia tidak perlu secara khusus ya meminta ampun atas dosa kecilnya, tapi secara otomatis setiap dia melakukan amal-amal, ada dosa kecil yang dihapuskan dengan adanya amal tadi. Ada seorang laki-laki, dia melihat seorang perempuan lalu timbul syahwatnya, kemudian dia merasa bersalah, dia datang kepada Nabi, lapor kepada Nabi bagaimana cara menghilangkannya itu. Kebetulan saatnya sholat asar, maka dia pun ikut sholat asar bersama Nabi. Setelah selesai sholat, lalu dia tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cerita saya tadi? Bagaimana cara saya menghapuskan dosa saya tadi? Kata Rasulullah, tadi kamu berjamaah? Iya, itu berarti sudah menghapus dosamu. Nah, itulah bentuk-bentuk penghapusan dosa. Jadi ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya penghapusan. Kalau untuk dosa besar memang haruslah kita minta ampun dengan cara bertaubat, meninggalkan sama sekali perbuatan itu kalau itu dilarang, atau mengerjakan kembali sesuatu yang memang perintahnya harus kita kerjakan. Itu prinsipnya. Jadi apapun bentuknya, mau dosa besar atau dosa kecil, pada hakikatnya itu semua adalah kotoran pada diri kita yang harus kita bersihkan. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak mungkin bebas dari dosa-dosa itu, maka senantiasalah kita harus berupaya untuk membersihkannya. Dan inilah beberapa cara yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita, supaya kita bisa memanfaatkan ini selama kita hidup di dunia. Yang pertama, tentu saja dengan bertaubat kepada Allah. Taubat itu selalu diiringi dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kadang taubat dan istighfar itu maknanya sama, tapi ada kalanya berbeda-beda. Tergantung bagaimana di dalam Al-Quran itu, Al-Quran menampilkan perintah istighfar dan taubat. Kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran itu perintah taubat sendiri dalam satu ayat, kemudian istighfar dalam ayat yang lain. Jadi antara istighfar dan taubat disebutkan tersendiri pada ayat yang berbeda. Nah, dalam hal ini para ulama mengatakan kalau disebutkan dalam ayat yang berbeda satu saja, misalnya istighfar saja atau taubat saja, maka itu maknanya sama. Misalnya dalam firman Allah surat Nuh itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim huwat tawwabur rahim. Ya, itu artinya Allah hanya menyuruh kita istighfar di situ. Minta ampunlah kamu kepada Allah, itu artinya sekaligus bertaubat. Jadi apa yang dimaksud dengan istighfar di situ artinya sekaligus juga taubat. Lalu kemudian kalau ada kalimat yang menyebutkan taubat saja dalam satu ayat, maka itu artinya juga menyuruh kita meminta ampun kepada Allah. Misalnya di dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, setulus-tulusnya. Itu menyuruh kita sekaligus istighfar juga, meminta ampun kepada Allah. Tapi ada kalanya dalam Al-Quran itu disebutkan dua sekaligus perintahnya. Misalnya dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu dan kemudian bertaubatlah kepadanya. Ini yang berbeda ketika kalau disebutkan secara bersamaan. Kalau maknanya sama, tentu tidak ada gunanya disebutkan dua-duanya. Maka ketika ayat itu menyebutkan dua, bertaubat dan istighfar, itu menunjukkan kepada kita ada makna yang berbeda antara taubat dan istighfar. Bagaimana perbedaannya? Sederhananya begini. Kalau kita bertaubat, itu baru menghentikan perbuatan yang kita lakukan.
bahwa kita berjanji kepada Allah, mulai hari ini katakan kita bertaubat, kita berhenti tidak melakukannya lagi. Tapi boleh jadi, ya boleh jadi akibat dosa itu masih ada. Lalu kita minta ampun kepada Allah atas akibat dosanya. Jadi begitu kita berhenti dari perbuatan itu, ke depan kita tidak lakukan lagi dosa itu, maka kita iringi dengan permintaan ampun bahwa kita berharap kepada Allah jangan sampai dosa yang lalu itu berdampak buruk nanti di akhirat, mendapat sanksi di akhirat, dan kita juga berharap ke depannya jangan ada akibat buruk dari dosa yang pernah kita lakukan. Prinsipnya begitu. Jadi kalau misalnya disuruh kita bertaubat dan beristighfar, itu artinya kita ingin supaya setelah ini kita terjaga dari akibat buruk perbuatan masa lalu, baik itu nanti di akhirat atau di masa yang akan datang selama hidup di dunia ini. Katakanlah misalnya seseorang yang melakukan dosa, minum minuman keras lah, yang paling gampang kita lihat. Ada orang yang bertaubat dia dari minuman keras, itu artinya dia setelah ini tidak akan minum lagi. Tapi boleh jadi akibat minuman keras itu akan bisa muncul di masa yang akan datang berupa penyakitnya lah atau hal-hal lain yang buruk setelah itu. Nah, itulah yang dia minta ampunkan kepada Allah. Semoga ya Allah jangan ada akibat buruk lagi ke depan dari perbuatan dosa kita di masa lalu. Kemudian dengan istighfar itu pun kita berharap jangan sampai nanti di akhirat akan disiksa lagi oleh Allah dengan akibat dosa yang sudah kita tinggalkan itu. Itulah makanya taubat dan istighfar itu boleh dikatakan satu paket dalam upaya seseorang membersihkan dirinya dari dosa. Jadi ketika seseorang bertaubat seakan-akan dia berjanji untuk berhenti, sementara ketika dia istighfar, dia minta kepada Allah agar diselamatkan dari akibat-akibat buruk yang timbul dari perbuatan dia yang masa lalu, jangan sampai ada di masa depan. Itulah prinsipnya. Barangkali kita tahu apa yang kita kenal dengan sebutan Sayyidul Istighfar ya. Barangkali kita tahu ya, Sayyidul Istighfar kan ya. Nah, ada satu kalimat dalam Sayyidul Istighfar itu, bunyinya begini, wa a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan yang sudah pernah kulakukan. Lihat. Artinya, orang bisa saja berhenti dari keburukannya, tapi akibatnya boleh jadi masih ada di masa yang akan datang. Sama seperti orang berhenti merokok kan. Orang taubat dari merokok, dia berhenti dari rokoknya. Tapi akibat merokok yang sudah lama itu kan bisa saja ada muncul ke depannya. Nah, disitulah kita selalu minta ampun kepada Allah setiap saat atas dosa-dosa kita yang lalu. Jangan sampai ke depannya ada akibat buruk yang timbul. Disitulah makna taubat dan istighfar yang harus selalu kita lakukan setiap saat. Rasulullah istighfar paling tidak 70-100 kali sehari. Apakah dengan begitu Rasulullah merasa dirinya berdosa? Bukan itu persoalannya. Ya, tapi ia ingin mengajarkan kepada kita bahwa memohon ampun kepada Allah bukan apa yang sudah kita lakukan terdahulu itu kita harapkan jangan mendapatkan sanksi, tapi kita berharap jangan ada akibat buruk lagi di masa yang akan datang. Itulah yang memperkuat taubat seseorang sehingga dia bisa istiqomah dalam taubatnya hingga akhir hayat. Itu yang pertama dan kedua sekaligus. Jadi taubat dan istighfar. Kemudian yang ketiga, itu sampai jam berapa? Ya, yang ketiga adalah al-hasanat. Al-hasanat itu artinya berbagai kebaikan. Berbagai kebaikan itu bisa menutupi dosa-dosa dan kesalahan. Seperti yang digambarkan tadi, kebaikan itu bisa saja berupa amal-amal salih, baik yang bersifat kewajiban maupun yang sifatnya sunnah. Ya, yang statusnya wajib maupun yang sunnah. Dalam hadis disebutkan, apabila seseorang sholat, maka Allah akan taruhkan dosanya di atas punggungnya. Dan setiap dia rukuk serta sujud, maka bergugurlah dosa-dosanya. Tidak disebutkan apakah itu salat wajib atau salat sunnah. Yang jelas setiap kita salat begitulah keadaannya.
Boleh jadi kita sedang salat wajib, berarti dengan salat wajib itu Allah gugurkan dosa kita. Jadi artinya berbagai kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Sama seperti orang yang bersedekah, ya, membantu orang lain itu menggugurkan dosa dan sebagainya, itulah kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Dipertegas oleh hadis Nabi, wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha, ya, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka dia akan menutup atau menghapuskan akibat-akibat buruk itu. Artinya, ketika kita melakukan berbagai kebaikan, ada dosa kita yang dihapuskan oleh Allah. Ada dosa-dosa kita yang ditutupkan oleh Allah, sehingga begitulah proses kita dalam membersihkan diri. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Bahkan dalam ayat itu dikatakan, meninggalkan dosa besar saja, kita tak melakukan dosa besar saja, itu sudah ada dosa kecil kita yang dihapuskan oleh Allah. Jadi secara tak langsung saja bahwa ada proses yang betul-betul terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari bahwa Allah menghapuskan dosa-dosa kita sejauh kita rajin atau istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, musibah. Kita tahu musibah itu menghapuskan dosa. Bahkan kata Rasulullah, duri yang menusuk saja itu bisa dianggap menghapuskan dosa. Jadi berbagai musibah yang kita alami dalam hidup ini boleh jadi adalah cara Allah untuk membantu kita mengurangi beban-beban dosa itu. Ada dosa kita yang dikurangilah setidaknya. Dan kalau kita ingin tambah lagi nilainya, maka kita disuruh bersabar atas musibah itu. Jadi sederhananya begini, kita ditimpa musibah saja sudah ada dosa yang berkurang. Apalagi dengan musibah itu kita sabar menghadapinya, maka bertambah pahala. Jadi kalau sekedar ditimpa musibah saja, maka kita hanya mendapatkan pengurangan dosa atau penghapusan dosa. Tapi kalau kita tambah dengan sabar, berarti selain dosa kita dihapuskan, maka pahala kita pun ada. Disitulah kemuliaan, keutamaan orang yang bersabar terhadap musibah itu. Ya, teman, masalahnya ketika seseorang ditimpa musibah, diharapkan bahwa dia menyadari mungkin ada kesalahannya sehingga dia haruslah beristighfar atau bertaubat kepada Allah. Cuman disitulah kadang-kadang banyak orang yang berkali-kali ditimpa musibah, dia tidak menyadari itu, tapi malah melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, maka tentu saja musibah-musibah ini walaupun mengurangi, tidaklah signifikan untuk perubahan dirinya menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu, Allah kasih lagi cara lain untuk membersihkan diri dari dosa, dan itu adalah tahapnya nanti di alam barzakh. Ya, tahap di alam barzakh itu berupa azab kubur, kemudian boleh jadi ada doa-doa orang untuk kita sehingga diampuni dosa kita, dan sebagainya. Maka itu adalah tahapan-tahapan yang sudah di luar kemampuan kita. Taubat, istighfar, melakukan berbagai kebaikan, kemudian bersabar atau menyikapi musibah dengan bijak, itu sesuatu yang bisa kita lakukan di dunia. Itu yang bisa kita upayakan, itu yang bisa kita usahakan. Maka selagi masih bisa kita usahakan, itulah yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini. Sampai akhirnya kita menemui Allah dalam keadaan bersih kembali dari dosa, maka layaklah kita dikumpulkan di tempat orang-orang yang suci, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tanya jawab. Ada dialog, tanya jawab enggak? Enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.